Pasca demo gagal, Del Pedro dan Ahmad Sofyan dicari. Mahfud ungkap 7 dalang, ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Rencana aksi demo bertajuk Jokowi Endgame yang rencananya digelar pada hari Sabtu lalu 24 Juli memang penuh dengan blunder. Posternya sih memang terlihat garang, aksi diserukan secara nasional. Judulnya pun berbau kejatuhan, pemakzulan. Ajakannya termasuk menghancurkan oligarki istana. Hebohlah termasuk pencatutan beberapa logo perusahaan ojol atau ojek online, seakan mewakili berbagai elemen masyarakat. Namun di dalam seruan aksi demo itu ada pula ajakan untuk menolak PPKM, sebuah ajakan yang jadi tidak logis ketika disandingkan dengan seruan yang mengatasnamakan rakyat. Mungkin ada rakyat yang merasa direpoti dengan PPKM, bahkan mungkin ada yang dengan terpaksa mentaati PPKM sambil ngomel, sambil memaki-maki. Tapi saya kira mayoritas rakyat bisa memahami bahwa PPKM ada untuk mengurangi angka COVID. Sudah banyak rakyat yang mengalami kesulitan ketika harus masuk rumah sakit. Itu terjadi di seluruh Indonesia, jadi ketika ada orang yang mengajak demo, ya susah laku. Belum lagi berbagai penegasan dari perusahaan maupun komunitas ojol bahwa mereka sama sekali tidak terlibat ataupun berniat ikutan aksi demo tersebut. Mengungkap bahwa logo-logo perusahaan ojol yang dicantumkan di poster ajakan demo itu bohong belaka, hanya mencatut. Dan benar saja, akhirnya demo tinggal jadi sapan jempol antara batal dan gagal hingga kejadian, menyisakan hujatan terhadap siapapun dalam demo itu. Publik, khususnya para netizen, gantian jadi sangar sejak sebelum hari H demo tanggal 24 Juli hingga sekarang. Sudah banyak beredar data orang-orang yang diduga sebagai provokator alias penggerak aksi demo. Di antaranya adalah Del Pedro Marhain dan Ahmad Sofyan. Del Pedro disebut sebagai provokator, terutama karena pernyataannya yang dimuat di berbagai media, di mana Del Pedro membantah dirinya terlibat dalam rencana demo tanggal 24 Juli. Namun dia mengklaim bahwa memang pada tanggal 24 Juli akan ada aksi demo. Tapi untuk tanggal 24 Juli 2021, jadi ditanya akan ada aksi atau tidak, ya akan ada. Itu tidak bisa dihindarkan, akan terjadi karena kita tahu warga sedang marah dengan situasi belakangan ini, ujarnya. Del Pedro meminta agar Presiden Jokowi mengakui dan meminta maaf atas kegagalannya menjalankan pemerintahan, lalu kemudian mundur dari jabatannya. Sedangkan Ahmad Sofyan disebut sebagai pihak yang membuat poster seruan aksi demo Jokowi Endgame. Seruan penangkapan terhadap kedua orang ini makin bergema pasca gagalnya demo. Entah apa yang terjadi dengan Del Pedro, yang pasti Ahmad Sofyan diberitakan tidak lagi terlihat di rumahnya. Dilansir wartakota.tribunnews.com, Ahmad Sofyan sedang dicari oleh aparat kepolisian. Menurut ketua RT di lokasi rumahnya, Sofyan masih terlihat saat perayaan Idul Adha. Namun, sesudah wajahnya viral di media sosial sebagai provokator demo, Sofyan menghilang. Rumahnya pun sepi tanpa terlihat ada aktivitas dari anggota keluarganya. Kita tunggu saja ya hasil pencarian pihak kepolisian. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, di Jawa Tengah aparat sudah menciduk 2 provokator demo yang dikenal dengan grup WA berjudul Grup Tenis Semarang. Pernyataan yang agak mengejutkan datang dari Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, pelaku penyebar seruan aksi demo Jokowi Endgame adalah kelompok tidak murni. Kelompok tidak murni itu adalah kelompok yang selalu menyalahkan keputusan pemerintah. Itu sudah diketahui, yang menyebarkan hanya orang, makanya nggak ada pengikutnya. Hanya jadi hiburan saja, ujar Mahfud. Mahfud juga menjelaskan bahwa pemerintah sudah tahu tidak akan terjadi demo, karena pelaku penyebarnya hanya iseng. Kita tahu bahwa demo tanggal 24 Juli 2021 tidak akan ada. Kita sudah tahu karena tidak ada yang pegang komando. Itu gampang untuk menemukan siapa yang menyebarkan. Alat di Polri ada, di BIN ada, di TNI ada. Semuanya sudah ada. Siapa yang menyebar pertama itu dicari dari situ. Ternyata hanya iseng. Ada 7 orang. Kita tanya, mereka mengatakan kami hanya iseng lalu minta maaf, ungkap Mahfud. Ini cuma diprovokasi oleh orang-orang iseng. Menurut saya tidak terencana dengan matang. Tidak ada pengikutnya, tapi disebar. Lalu dipanas-panasi oleh beberapa akun yang ingin membuat pemerintah disalahkan, lanjut Mahfud. Tidak dijelaskan apakah yang bernama Ahmad Sofyan ini termasuk dalam 7 orang yang disebut Mahfud. Sedangkan soal Del Pedro, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus meminta pada media untuk tidak usah mengekspos dulu. Yang perlu diberitakan oleh media adalah imbauan agar masyarakat jangan percaya provokasi demo. Saya kira pernyataan Mahfud maupun pihak kepolisian itu sebenarnya kode keras buat para gerombolan polisi, bahwa masyarakat sudah cerdas dan tidak gampang terprovokasi buat demo. Di beberapa tempat memang terjadi ada anggota masyarakat yang protes soal PPKM, ada yang membantah sampai terjadi bentrok dengan petugas Satpol PP. Tapi itu lebih bersifat spontan, tidak terkoordinir.
Masyarakat masih percaya pada pemerintahan Presiden Jokowi yang ngarep masyarakat akan terprovokasi ya tinggal gigi jari, selalu dari kura-kura. Soal lelucon Jokowi kayak admin WA, Ferdinand ajak tinggalin medsos Panji Pragiwaksono, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Akun Twitter @artino dengan keterangan akun yang mengatasnamakan official relawan masa Ganjar atau Mas Ganjar Pranowo untuk RI 2024 mencuitkan kalimat yang mempersoalkan perilaku Panji Pragiwaksono yang dianggapnya sudah kelewatan dalam membuat lelucon terhadap seorang kepala negara. Siapa lagi kalau sasarannya bukan Jokowi? Begini si cuitan yang dipasang @artino pada Jumat 23 Juli mempersoalkan tayangan yang sebenarnya agak lawas karena diunggah pertama kalinya pada April 2020 tersebut. Enaknya diapain nih si Panji Penjol menghina kepala negara segitunya? Jadi dalam tayangan itu ada Panji yang sedang ngobrol seru dengan Adriano Colby di kanal YouTube Majelis Lucu Indonesia atau MLI, seperti dilansir oleh laman era.id 24 Juli 2021 dengan isi ucapan kira-kira begini. Gua tuh selalu ngerasa Pak Jokowi ini kayak, kalau misalkan pemerintah punya grup WhatsApp, Jokowi tuh kerjanya ngeliatin doang, gak pernah ikut nimbrung. Dia bingung, gua mau ngomong apa ya? Dia mau ngomong, tapi nunggu Luhut dulu. Luhut is typing, gua nunggu Luhut dulu deh. Lelucon itu pun tampak dalam video juga disambut oleh tawa keras dari Adriano Colby yang terlihat dalam obrolan tadi. Tawa yang bagi saya terasa juga seperti orang yang sepakat menghina kepala negaranya sendiri tanpa dia perasaan bersalah sedikit pun. Semprol benar. Bagi saya, apa yang mereka lakukan, meski sudah setahun lebih usia tayangannya, bahkan kapanpun tayangan itu kembali diputar, akan masih sama kesannya, menghina kepala negara atau bersikap sangat tidak hormat. Tidak heran jika lantas seorang Ferdinand Hutahayan, yang belakangan memang seperti striker penyerang narasi-narasi atau tayangan yang menyudutkan pemerintahan Jokowi, maupun sosok Jokowi sendiri langsung merespons lewat akun Twitter @ferdinandhayan3. Manusia seperti ini tidak layak didengar. Lai Ferdinand yang dulu sempat dikenal sebagai pihak yang kontra dengan pemerintah lewat cuitan-cuitan yang tidak kalah ngaconya, lantas mengajak agar semua akun yang pro NKRI dan pro Pancasila untuk meninggalkan semua akun media sosial dari Panji. Sosok komika yang dulu dikenal pula sebagai sosok yang mendukung seorang Anies Baswedan dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 itu. Kalau dilihat dari kronologi waktunya saat tayangan itu diunggah per April 2020, berarti kala itu baru sekitar 1 bulan Indonesia mulai berperang melawan penyebaran COVID-19 dengan dampak yang mulai bisa dirasakan oleh masyarakat. Meski tentu saja belum sengeri saat ini. Bulan itu sudah memasuki periode kedua pemerintahan Jokowi yang menatap tahun ke-6 setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tahun sebelumnya, usai menangi pertarungan Pilpres melawan Prabowo, entah karena masih kecewa karena Jokowi kembali menang dan menjadi Presiden RI terpilih lewat proses demokrasi yang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, atau karena periuk nasinya sedikit oleng karena ulahnya sendiri yang terkesan berada di kubu oposisi plus dukungannya kepada Anies Baswedan, tetapi yang jelas guyonan Panji sangat tidak pantas. Coba tanyakan kepada orang awam sekalipun, selama orang itu familiar dengan WhatsApp, apa pantas seorang kepala negara dianggap sebagai admin grup WhatsApp seperti ucapan Panji? Belum lagi dia terkesan membangun frame bahwa Jokowi sebagai Presiden RI, tetapi sebelum mengucapkan atau memutuskan sesuatu, akan menunggu seorang Luhut Binsar Panjaitan atau LBP yang notabene secara struktural menjabat sebagai menteri atau bawahan Jokowi. Semoga sudah ada, atau kalau belum, segera dilakukan klarifikasi dari Panji, sekaligus meminta maaf karena sudah berani membuat lelucon kelewat batas itu. Lalu Panji tak akan mengulangi lagi. Namun saya terus terang agak meragukan dan bertanya-tanya, apa mungkin seorang Panji Pragiwaksono melakukan itu? Terkait sosok Panji yang sudah kurang mendapat simpati dari sebagian penduduk negeri ini, gak heran jika nantinya unggahan ulang yang dilakukan oleh Artino tersebut akan ramai dibahas oleh para netizen, terutama datang dari rakyat yang tidak senang kepala negara diperlakukan semacam itu oleh Panji dan pewawancaranya itu. Apalagi Lai Ferdinand sudah ikutan nyemplung dan meramaikan cuitan itu, yang rasanya akan menarik lebih banyak netizen untuk berkomentar. Bahkan menurutnya ajakan untuk meninggalkan akun-akun media sosial Panji secara serentak. Yah, salah lu sendiri Sinji. Bikin lelucon kok nggak ada tempatnya. Misalnya lelucon itu kau sampaikan dalam kemasan stand up comedy sekalipun, tetap tidak pantas untuk diucapkan. Meskipun mungkin tetap ada yang tertawa. Kalau saya nggak sengaja ada di sana, misalnya karena dijebak oleh teman untuk nonton, pasti sudah kulempar sandal atau sepatu ke panggung. Bagaimana menurut si Warders? Apakah salah akun Twitter Artino mengunggah ulang tayangan Panji itu?
Atau memang sudah sepantasnya dibikin ramai lagi mengingat mungkin kala itu belum banyak yang mengetahuinya? Silahkan ramaikan di kolom diskusi, begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.